Perebutan kekuasaan oleh 3 calon kepala desa terjadi di sebuah desa terpencil Kalimantan. Persaingan ini bukan hanya adu visi atau janji, tapi juga persaingan antar kekuatan gelap di baliknya. Santet dan ilmu hitam digunakan untuk menyerang lawan mereka. Mimpi buruk mulai menghantui desa itu. Akankah kekuatan gelap itu dapat dihentikan atau desa Jatiwangi akan hancur? Sebelum melanjutkan kisah ini, alangkah baiknya kita tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan kisah menegangkan lainnya. Hari itu, suasana di desa Jatiwangi sebenarnya tidak jauh berbeda dari hari-hari biasa. Matahari bersinar cerah, ayam-ayam berkokok riang, dan suara gemericik air di kali kecil masih terdengar damai. Tapi, bagi mereka yang lebih peka, mereka yang mampu merasakan sesuatu yang aneh, semua ini hanya kedamaian yang semu. Di balik keseharian yang terlihat damai itu, ada sesuatu yang gelap sedang mendekat, sesuatu yang datang tanpa bisa dihentikan. Pak Sumadi, Pak Sumitro, dan Pak Wanto adalah 3 orang yang akan memperebutkan kursi kepala desa dalam pemilihan yang hanya tinggal beberapa minggu lagi. Masing-masing dari mereka sudah mulai bergerak, mengumpulkan simpati, melakukan pendekatan ke warga, dan tentu saja, diam-diam berlomba-lomba mencari cara agar bisa menjatuhkan lawan mereka. Di antara ketiganya, Pak Sumadi yang paling terlihat aktif. Rumahnya yang di sudut kampung selalu ramai dengan pendukungnya, dan tak jarang terdengar suara tawa dari dalam rumah itu setiap malam. Pak Sumadi dikenal sebagai orang yang supel, mudah bergaul, dan punya banyak koneksi. Tapi di balik senyum hangatnya, dia menyimpan ambisi yang tak main-main. Kemenangan bukan lagi sekadar impian baginya, itu harus menjadi kenyataan. "Mas, kamu yakin gak mau pakai cara yang lebih efektif?" tanya Bu Sumadi, istrinya, ketika mereka duduk di meja makan suatu sore. Tangannya perlahan mengaduk teh, matanya menatap serius ke arah suaminya. Pak Sumadi hanya tersenyum kecil sambil menatap keluar jendela, memandangi langit sore yang mulai berubah jingga. "Maksudmu, kamu tahu kan, calon-calon lain gak cuma pakai cara biasa. Mereka sudah mulai main gituan," jawab Bu Sumadi setengah berbisik. Ia memandang suaminya lekat-lekat. "Aku dengar dari Bu Sari, Pak Wanto sudah mulai minta bantuan dukun dari desa seberang." Pak Sumadi terdiam sejenak. Dia tahu apa yang dimaksud istrinya. Isu tentang penggunaan santet untuk memenangkan pemilihan sudah lama terdengar, tapi dia belum yakin apakah mau terlibat dalam hal-hal seperti itu. Namun, di sudut lain desa, Pak Sumitro sedang berhadapan dengan pilihan yang sama. Ia dikenal sebagai orang yang taat beribadah, sering mengadakan pengajian di rumahnya, dan selalu tampak tenang di mata warga. Tapi di dalam rumahnya sore itu, suasana tegang. "Abang nggak bisa diam aja, Pak Sumadi itu main kotor, Bang," seru Darto, adik ipar Pak Sumitro yang selalu ikut mengurus kampanye. Matanya tajam menatap kakak iparnya. "Lihat aja orang-orangnya di pasar ngomongin hal-hal yang aneh. Katanya Pak Sumadi udah pasang dukun buat bikin kita jatuh sakit." Pak Sumitro mendengus. "Itu cuma gosip toh." "Bukan gosip, Bang. Gue denger sendiri dari orang dalam. Mereka nggak main-main. Kalau abang nggak mau berbuat apa-apa, gimana kita bisa menang?" Darto semakin gusar. "Gue udah dapat kontak dukun di kampung sebelah. Katanya dia bisa bikin benteng buat kita. Nggak ada salahnya jaga-jaga, Bang." Pak Sumitro terdiam. Dalam hatinya ia merasa dilema besar. Berdoa dan meminta perlindungan dari Tuhan sudah ia lakukan setiap hari. Tapi jika lawannya benar-benar menggunakan cara-cara gaib, apa cukup hanya dengan doa? Di sisi lain desa, rumah Pak Wanto tampak sepi dari luar. Tidak banyak orang yang tahu kehidupan pribadi Pak Wanto karena dia sangat tertutup. Tapi bagi mereka yang dekat dengannya, Pak Wanto adalah seseorang yang penuh rahasia. Sore itu, di dalam rumahnya yang redup, Pak Wanto sedang duduk di depan meja. Di hadapannya duduk seorang pria tua dengan mata yang tajam,
rambut beruban, dan kulit yang keriput. Pria itu adalah Pak Mul, dukun sakti dari desa sebelah. "Sudah siap, Pak Wanto?" tanya Pak Mul. Suaranya rendah namun terdengar dalam. Pak Wanto mengangguk pelan. "Aku nggak bisa mundur lagi, Pak. Mereka semua pakai cara itu. Aku nggak mau kalah." Pak Mul tersenyum tipis. Ia mengeluarkan sebuah kain hitam kecil dari dalam tasnya. Di atas kain itu ada beberapa benda aneh, tulang-tulang kecil, potongan rambut, dan serpihan sesuatu yang terlihat seperti tanah kuburan. "Kalau kau sudah siap, maka kita akan mulai." Bu Wanto yang duduk di sudut ruangan hanya diam memperhatikan. Meski hatinya sedikit berdebar, ia sudah lama tahu bahwa suaminya tidak akan main-main dalam pemilihan ini. Bu Wanto bahkan pernah mendengar bisikan bahwa kekuatan dukun yang mereka sewa kali ini jauh lebih kuat dari yang biasa. Seminggu setelah pertemuan di rumah Pak Wanto, suasana desa mulai berubah. Warga desa Jatiwangi yang biasanya tenang, mulai merasakan adanya sesuatu yang tidak beres. Setiap malam, beberapa orang mulai mengalami mimpi buruk. Mereka melihat bayangan hitam besar yang mengelilingi rumah mereka, menatap mereka dari luar jendela. Di rumah Pak Sumadi, Bu Sumadi sudah mulai gelisah. Ia tahu ada yang tidak beres. Malam itu, ia mendengar suara aneh dari luar rumah. Suara seperti desis ular bercampur angin yang berhembus kencang. Ia berjalan ke dapur, membuka sedikit tirai jendela, dan matanya langsung tertuju pada sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Sebuah bayangan hitam besar dengan mata merah menyala. Bu Sumadi tercekik, kakinya mendadak lemas. Bayangan itu hanya diam di sana, seperti sedang menatapnya. Ia mundur perlahan, berharap bayangan itu hanya ilusi. Tapi ketika ia menutup tirai dengan cepat dan berlari kembali ke kamar, tubuhnya terasa berat dan lelah, seolah-olah ada energi yang dihisap dari dalam dirinya. Di rumah Pak Sumitro, situasinya tak kalah menyeramkan. Pada malam yang sama, Pak Sumitro tiba-tiba terbangun dari tidurnya, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia baru saja bermimpi buruk, melihat rumahnya terbakar, dan di tengah kobaran api, ada sosok bayangan yang tertawa. "Bang, kenapa?" tanya Bu Sumitro yang juga terbangun. "Nggak apa-apa, mimpi buruk," jawab Pak Sumitro, mencoba tenang. Namun dalam hatinya, ia tahu ada yang tidak beres. Dia bisa merasakan hawa dingin yang aneh di sekitar rumah. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka. Sementara itu, di rumah Pak Wanto, semuanya tampak tenang. Tapi ketenangan itu adalah ketenangan yang penuh rahasia. Di dalam, Pak Wanto dan Bu Wanto tahu bahwa mereka telah memulai sesuatu yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Pak Wanto sudah mulai memasang benteng untuk melindungi dirinya. Tapi dia juga tahu bahwa ini baru awal dari perang panjang. Kabar tentang kejadian aneh mulai menyebar dengan cepat di desa. Warung kopi tempat Busari biasa nongkrong kini dipenuhi oleh warga yang khawatir. "Kalian dengar nggak, rumah Pak Sumadi katanya kemarin ada yang lihat bayangan gede gitu," cerita Busari sambil menyeruput kopi hitamnya. "Bu Sumadi katanya hampir pingsan." "Iya Bu, anak saya juga bilang dia mimpi buruk terus. Semua mimpiin hal yang sama, ada bayangan hitam besar," sahut seorang ibu yang duduk di sebelahnya. Gosip tentang bayangan hitam dan kejadian mistis lain mulai merambat ke setiap sudut desa. Orang-orang mulai takut keluar malam. Bahkan ada yang memasang pagar bambu dan daun kelor di depan rumah mereka. Sebuah tradisi kuno untuk menangkal santet. Suasana desa berubah drastis. Apa yang dulunya pemilihan kepala desa yang damai kini menjadi sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Pagi hari di desa Jatiwangi seolah kembali normal. Matahari mulai naik dan warga mulai keluar dari rumah mereka untuk beraktivitas. Tapi ada sesuatu yang berbeda di udara. Langkah kaki orang-orang terasa lebih pelan, percakapan lebih pelan, dan ada kegelisahan yang terpendam. Pak Tarjo, tetangga Pak Sumadi, keluar dari rumah dengan wajah kusut. Semalam, suara-suara aneh terdengar dari arah rumah Pak Sumadi. Suara desisan, seperti suara binatang liar yang bersembunyi di balik gelap. Ia sempat ingin mengecek, tapi ketakutan menahannya. Desa ini mulai terasa seperti medan pertempuran, tapi bukan dengan senjata biasa. Perang ini bukan perang yang bisa dilihat.
pikir Pak Tarjo sambil melangkah ke arah warung kopi. Sesampainya di warung, ia melihat Bu Sari sudah ada di sana, seperti biasa. Warung kecil itu mulai menjadi pusat gosip dan cerita-cerita horor yang menghantui desa. "Pak Tarjo, dengar-dengar semalam ada suara aneh di rumah Pak Sumadi, ya?" Bu Sari langsung menyambutnya dengan pertanyaan. Pak Tarjo duduk di kursi kayu kecil dan menggelengkan kepala. "Iya Bu, suara desis kayak ular. Tapi nggak mungkin ular, nggak ada ular di sekitar sini yang segede itu. Tadi malam anginnya aneh banget." "Ini semua makin nggak bener Pak." Bu Sari mencondongkan tubuhnya ke depan. "Semua orang di desa udah mulai ngomong. Mereka bilang Pak Sumitro sama Pak Wanto juga kena santet. Tapi nggak ada yang berani ngomong langsung." Pak Tarjo hanya bisa menghela napas. Semua ini terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung selesai. Di rumah Pak Sumitro, ketakutan semakin besar. Semenjak mimpinya yang aneh, Pak Sumitro mulai merasa tidak nyaman berada di dalam rumahnya sendiri. Ia memanggil adik iparnya, Darto, untuk kembali mendiskusikan langkah selanjutnya. "Kita harus cepat-cepat ambil tindakan," kata Darto, suara serius. "Abang udah lihat sendiri kan? Ini bukan cuma ngomong-ngomong soal kampanye. Mereka benar-benar main gaib." Pak Sumitro masih tampak ragu, tapi hatinya mulai tergerak untuk melakukan sesuatu. "Aku nggak mau main kayak gitu toh. Santet itu dosa besar. Aku nggak mau kena murka Tuhan." Darto mendengus, matanya melotot. "Bang, kalau kita nggak ngelawan sekarang, kita bakal kalah. Bukan cuma kalah pemilihan, tapi nyawa kita juga bisa diambil. Apa abang mau keluarga abang kena santet juga? Biar aku yang urus, abang cuma perlu setuju." Pak Sumitro menatap adik iparnya dengan mata penuh kekhawatiran. Namun, dorongan untuk melindungi keluarganya mulai mengalahkan keraguannya. Akhirnya, ia mengangguk pelan. "Baik toh, kalau memang itu satu-satunya cara, aku serahkan ke kamu. Tapi ingat, jangan sampai kita bawa-bawa orang tak berdosa." Ujar Pak Sumitro akhirnya menyerah. Darto tersenyum puas. Ia sudah lama menantikan saat ini. Tanpa membuang waktu, Darto langsung menghubungi dukun mudanya, yang kabarnya punya ilmu untuk menyerang balik dengan kekuatan yang lebih kuat. Sementara itu, di rumah Pak Wanto, segalanya tampak tenang di permukaan, tapi di balik ketenangan itu, kekuatan mistis terus bekerja. "Pak Mul, dukun dari desa sebelah sudah mulai menyiapkan ritual-ritual penting." Pak Wanto mengawasi dengan penuh konsentrasi, sementara Bu Wanto sibuk di dapur, menyiapkan jamu khusus yang konon bisa menjaga stamina tubuh selama serangan gaib berlangsung. "Kita harus siap menghadapi balasan dari Pak Sumitro," ujar Pak Mul dengan suara berat. "Mereka nggak akan diam saja, tapi ingat, kekuatan kita lebih besar. Aku sudah siapkan sesuatu yang spesial." Pak Wanto hanya mengangguk. Dalam hatinya, ia tidak pernah benar-benar percaya penuh pada dunia mistis, tapi setelah melihat apa yang terjadi di desa, dia tahu bahwa ini bukan lagi soal kepercayaan. Ini soal bertahan hidup. Malamnya, saat desa mulai sunyi, ritual yang dilakukan Pak Mul mulai terasa efeknya. Orang-orang yang berjalan di sekitar rumah Pak Wanto mulai merasa tidak nyaman. Suhu udara tiba-tiba turun, dan beberapa warga melaporkan melihat sosok-sosok bayangan bergerak di antara pepohonan di belakang rumah Pak Wanto. Salah satu warga, Mas Edi, bahkan mengaku melihat sosok tinggi besar dengan wajah yang tidak jelas, berdiri diam di dekat pohon beringin tua. Ketika dia mencoba mendekat, sosok itu perlahan menghilang seperti asap. "Kita nggak boleh lagi keluar malam," kata Bu Edi kepada tetangganya, esok harinya. "Aku udah bilang ke suami, kita di rumah aja malam-malam. Udah nggak aman di luar." Minggu-minggu berlalu, dan ketegangan di desa Jatiwangi semakin memuncak. Serangan-serangan gaib mulai terjadi secara terbuka. Pak Sumadi jatuh sakit tiba-tiba. Tubuhnya panas tinggi, tapi tidak ada dokter yang bisa menemukan penyebabnya. Beberapa warga mulai berbisik-bisik bahwa ini adalah akibat dari perang santet yang mulai memakan korban. Di sisi lain, Pak Sumitro mulai merasakan bahwa rumahnya sudah tidak lagi aman. Meski Darto sudah memanggil dukun untuk melindungi rumah mereka, hawa aneh masih terus menyelimuti setiap malam. Setiap kali matahari tenggelam, angin dingin datang entah dari mana, membuat seisi rumah merasa tercekam. Pak Sumitro memutuskan untuk memanggil Mbah Kirun,
dukun tua yang tinggal di pinggiran desa, untuk meminta nasihat. "Aku tahu kamu orang yang taat beragama, Sumitro," kata Mbah Kirun pelan saat mereka duduk di serambi rumahnya. "Tapi dunia gaib ini nggak sesederhana itu. Kalau mereka menyerang dengan cara-cara ini, kamu nggak punya pilihan lain selain bertahan." "Jadi, apa yang harus aku lakukan, Mbah?" tanya Pak Sumitro penuh kegelisahan. Mbah Kirun terdiam sejenak. "Aku bisa bantu buat jaga-jaga, tapi ingat, ini bukan solusi. Ini cuma pelindung sementara. Yang terpenting, kamu harus siap untuk mengakhiri semua ini dengan cara yang lebih baik. Kadang, cuma ada satu cara untuk menghentikan perang gaib ini." Pak Sumitro menatap dukun tua itu. Bingung. "Cara apa, Mbah?" Mbah Kirun tersenyum tipis. "Perdamaian. Kadang, menyerang balik hanya memperbesar masalah." Sementara Pak Sumitro mencoba mencari solusi damai, Pak Wanto semakin terperosok dalam dunia mistis. Pak Mul telah menyusun rencana besar untuk menghancurkan lawan-lawannya secara total. Menurutnya, hanya dengan serangan yang mematikan, Pak Wanto bisa memastikan kemenangan. "Sudah saatnya kita kirimkan makhluk-makhluk itu," kata Pak Mul pada malam yang gelap saat ia menyiapkan ritual terakhirnya. "Mereka tidak akan bisa melawan lagi setelah ini." Pak Wanto hanya mengangguk. Dalam hatinya, ia sudah merasa terlalu dalam terlibat dalam perang ini untuk mundur. Namun, diam-diam, Bu Wanto mulai merasa takut. Ia merasakan bahwa ada harga yang harus dibayar untuk semua ini. Dan harga itu mungkin akan lebih besar dari sekadar kemenangan politik. Malam itu, desa Jatiwangi diselimuti kabut tebal yang tidak biasa. Suasana begitu sunyi, bahkan suara binatang malam pun hilang entah kemana. Warga desa yang masih terjaga merasa ada sesuatu yang besar akan terjadi. Mereka semua berdiam diri di dalam rumah, memasang doa-doa di pintu dan jendela untuk menangkal segala macam malapetaka. Di rumah Pak Wanto, Pak Mul sudah memulai ritual pamungkasnya. Ia memanggil makhluk-makhluk dari alam gaib untuk menyerang rumah Pak Sumadi dan Pak Sumitro. Sementara itu, di rumah Pak Sumadi, Bu Sumadi yang masih sakit parah mulai merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Pak Sumadi yang masih berjuang melawan penyakitnya hanya bisa berdoa dalam hati. Di rumah Pak Sumitro, suasana tak kalah mencekam. Pak Sumitro duduk di ruang tamu bersama Bu Sumitro dan Darto, menunggu dengan penuh ketegangan. Namun tiba-tiba, Mbah Kirun datang tanpa diundang. "Waktunya hampir tiba," katanya. Malam yang mencekam semakin memuncak di desa Jatiwangi. Suara angin yang biasanya tenang berubah menjadi desir keras, seolah ada ribuan bisikan gaib yang melayang-layang di atas rumah-rumah warga. Pak Mul, dukun sakti yang membantu Pak Wanto, berdiri tegak di halaman rumah Pak Wanto, diapit oleh beberapa sesajen yang sudah ia siapkan untuk ritual terakhirnya. "Sudah siap?" tanya Pak Mul dengan suara rendah namun penuh keyakinan. Di depannya berdiri Pak Wanto, yang tampak lebih tegang dari biasanya. Meski sudah terlibat dalam rencana ini, dia tahu bahwa apa yang sedang dia jalani bukanlah permainan anak kecil. Kekuatan gaib yang akan segera dilepaskan bisa membawa bencana tak hanya bagi lawan-lawan politiknya, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Pak Wanto mengangguk pelan. "Lakukan." Pak Mul mulai merapal mantra dengan nada yang semakin lama semakin intens. Di sekeliling mereka, angin bertiup lebih kencang, dan langit yang sudah gelap tiba-tiba diselimuti oleh awan tebal. Bayangan hitam mulai berputar-putar di sekitar rumah, menyelubungi Pak Wanto dan seluruh keluarganya dalam suasana yang menyeramkan. Makhluk-makhluk gaib yang dipanggil Pak Mul mulai bergerak menuju rumah Pak Sumadi dan Pak Sumitro, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Sementara itu, di rumah Pak Sumadi, situasi semakin parah. Bu Sumadi yang masih terbaring lemah di tempat tidur mulai menggigil hebat. Tubuhnya diselimuti keringat dingin. Pak Sumadi yang tak bisa berbuat banyak hanya bisa duduk di sampingnya, menggenggam tangan istrinya dengan cemas. "Ada yang datang," bisik Bu Sumadi dengan suara parau, matanya setengah tertutup. "Bayangan, mereka ada di sini." Pak Sumadi bangkit dari tempat duduknya, melirik ke arah jendela. Jantungnya berdetak cepat. Dari sela-sela jendela, ia melihat sesuatu bergerak. Bayangan hitam, tinggi, dan berwujud seperti sosok manusia, tetapi jauh lebih besar. Sosok itu berjalan perlahan,
mendekati rumahnya. "Astagfirullah," desis Pak Sumadi, mencoba tetap tenang. Tapi ia tahu, ini bukan sesuatu yang bisa ia lawan dengan kekuatan manusia biasa. Di saat yang sama, di rumah Pak Sumitro, suasana juga semakin mencekam. Darto yang biasanya pemberani mulai gelisah, bahkan terlihat pucat. Mereka tahu serangan gaib sedang dilancarkan. Mbah Kirun, yang telah datang tanpa diundang, berdiri di tengah ruangan, memandang keluar dengan tatapan yang dalam. "Sudah dimulai," kata Mbah Kirun pelan. Pak Wanto dan dukunnya memanggil sesuatu yang tidak seharusnya. Pak Sumitro, yang meski selama ini ragu untuk terlibat dalam dunia gaib, akhirnya tidak punya pilihan. Ia memandang Mbah Kirun, mengharapkan bimbingan dari orang tua yang dikenal memiliki pengetahuan mendalam tentang dunia mistis. "Apa yang harus kita lakukan, Mbah?" tanya Pak Sumitro dengan suara rendah namun penuh harap. "Kita harus bertahan," jawab Mbah Kirun tegas. "Tapi bukan dengan melawan. Santet hanya bisa dihentikan jika energi negatifnya dibalikkan, atau jika semua pihak sepakat untuk menghentikannya." "Tapi mereka tidak akan berhenti, Mbah. Mereka terus menyerang," jawab Darto cemas. Mbah Kirun tersenyum tipis. "Mereka bisa disadarkan, tapi hanya jika kita tidak membalas keburukan dengan keburukan." Pak Mul semakin memperkuat serangannya. Bayangan-bayangan hitam mulai menyebar di sekitar desa Jatiwangi. Orang-orang yang berada di dekat rumah Pak Wanto mulai merasa sesak napas, sementara mereka yang tinggal di sekitar rumah Pak Sumadi dan Pak Sumitro mulai mengalami mimpi buruk yang semakin parah. Beberapa warga bahkan mulai sakit tanpa sebab yang jelas. Di rumah Pak Sumadi, bayangan hitam sudah semakin mendekat, menyelubungi rumah mereka. Pak Sumadi yang awalnya hanya bisa berdoa, kini mulai merasakan kehadiran sesuatu yang sangat jahat. Desahan angin, bisikan-bisikan gaib, semuanya bercampur menjadi satu, membuat suasana menjadi sangat mencekam. Namun tiba-tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi. Bayangan hitam itu berhenti. Pak Sumadi yang tadinya ketakutan, mendapati bahwa suara bisikan itu hilang. Udara yang dingin tiba-tiba menghangat. Di depan rumahnya, seorang pria tua berdiri. Mbah Kirun telah datang. Tanpa sepatah kata pun, dia menatap bayangan hitam yang ada di depan rumah Pak Sumadi, lalu mulai berkomat kamit pelan, merapal mantra-mantra kuno yang tak lagi diketahui oleh banyak orang. Bayangan hitam itu bergetar, seolah-olah terkena sesuatu yang tak terlihat, lalu perlahan-lahan memudar dan menghilang dalam kegelapan malam. Pagi harinya, desa Jatiwangi kembali tenang, namun ketenangan ini terasa berbeda. Orang-orang yang tadinya takut keluar rumah, kini mulai berani membuka pintu mereka. Ada perasaan lega, seolah-olah sesuatu yang berat telah diangkat dari atas kepala mereka. Di rumah Pak Wanto, suasana sangat sunyi. Pak Wanto duduk di kursi kayunya, wajahnya tampak kusut. Pak Mul yang tadinya terlihat penuh percaya diri, kini justru tampak lelah dan kalah. "Kita gagal?" tanya Pak Wanto pelan. Pak Mul tidak menjawab. Ia tahu betul bahwa kekuatan yang dipanggilnya semalam terlalu kuat untuk dikendalikan. Namun, lebih dari itu, ia juga merasakan bahwa kekuatan balasan yang datang dari Mbah Kirun bukanlah sesuatu yang bisa ia tandingi. Pak Wanto hanya bisa menghela napas panjang. Dia menyadari bahwa meski kekuatan mistis telah dia coba kendalikan, ada batasan yang tidak bisa dia langgar. Di sisi lain, Pak Sumadi dan Pak Sumitro perlahan mulai pulih. Bu Sumadi yang tadinya sakit parah, mulai membaik setelah malam itu. Mbah Kirun datang ke rumah mereka, tanpa bicara banyak, hanya mengangguk dan meninggalkan doa-doa yang diikatkan di pintu dan jendela rumah. "Kita selamat, Mbah?" tanya Pak Sumitro kepada Mbah Kirun ketika ia kembali mengunjungi rumahnya. Mbah Kirun tersenyum tipis. "Untuk sementara, tapi ingat, kekuatan seperti ini hanya bisa benar-benar hilang jika kalian sepakat untuk mengakhirinya. Tidak ada yang bisa menang dalam perang seperti ini." Pak Sumitro menunduk. "Aku mengerti, Mbah. Aku tidak mau berperang lagi." Pak Sumadi pun merasakan hal yang sama. Setelah mengalami malam mencekam, ia menyadari bahwa ambisinya untuk menjadi kepala desa tidak sebanding dengan harga yang harus ia bayar. Perlahan, ia mulai meredam keinginannya untuk bertarung. Beberapa hari kemudian,
Desa Jatiwangi mulai pulih dari mimpi buruk yang menghantui mereka. Pak Wanto, Pak Sumadi, dan Pak Sumitro akhirnya sepakat untuk bertemu di balai desa. Pertemuan ini diinisiasi oleh Mbah Kirun, yang tahu bahwa satu-satunya cara untuk benar-benar menghentikan semua ini adalah dengan perdamaian. Kalian semua sudah terlalu jauh, kata Mbah Kirun saat pertemuan berlangsung. Santet itu seperti api. Kalau terus dibiarkan, ia akan membakar habis semua yang ada, termasuk kalian sendiri. Pak Wanto menunduk, merasa malu. Aku hanya ingin menang, tapi aku tidak pernah bermaksud sejauh ini. Aku juga, sahut Pak Sumadi. Aku pikir ini hanya permainan, tapi ternyata lebih berbahaya dari yang aku kira. Pak Sumitro, yang paling terpengaruh oleh serangan mistis, hanya menghela napas. Kita semua salah. Mereka bertiga akhirnya sepakat untuk mengakhiri perang santet ini. Mereka berjanji, di depan Mbah Kirun dan beberapa tetua desa lainnya, untuk tidak lagi menggunakan cara-cara gaib dalam memperebutkan kekuasaan. Pemilihan kepala desa tetap dilangsungkan beberapa minggu kemudian. Namun hasilnya bukan lagi sesuatu yang diutamakan. Desa Jatiwangi telah belajar dari pengalaman pahit mereka bahwa tidak ada yang bisa dimenangkan dari pertarungan mistis. Meski desa Jatiwangi telah kembali damai, beberapa orang percaya bahwa bayangan-bayangan yang muncul di malam hari masih sesekali terlihat di tepi hutan. Mereka berkata, roh-roh yang dipanggil dalam perang mistis itu belum sepenuhnya pergi, tapi tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas, sejak perjanjian damai itu, tidak ada lagi serangan gaib di desa Jatiwangi. Pak Sumadi, Pak Sumitro, dan Pak Wanto menjalani hidup mereka dengan lebih tenang, mengurus desa dengan cara yang lebih baik, tanpa melibatkan kekuatan mistis. Mereka tahu, ada harga yang harus dibayar untuk setiap keputusan yang mereka buat, dan kadang harga itu terlalu tinggi. Semoga kita semua bisa belajar dari kisah ini, bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa diraih dengan jalan yang benar dan selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. Tak ada jalan pintas menuju kesuksesan yang sejati. Usaha dan kerja keras, serta kejujuran adalah satu-satunya cara untuk mencapai kesuksesan dalam hidup. Terima kasih telah menyaksikan kisah di channel kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.